Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Intania Fadlila dengan NPM 10070123055. Pada kesempatan kali ini, saya telah diberikan tugas oleh Bapak Dr. Insinyur Yunus Ashari sebagai dosen pengampu mata kuliah Geologi Dasar. Nah, saya diberikan tugas untuk membuat video yaitu mengenai video batuan beku. Mari kita simak video berikut ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan siklus batuan. Apa sih siklus batuan itu? Untuk lebih lanjut, mari kita tonton video berikut ini. Siklus batuan. Siklus batuan adalah suatu proses yang menggambarkan perubahan dari magma yang membeku akibat dari pengaruh suhu atau cuaca hingga menjadi batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf yang kemudian menjadi magma kembali. Nah, proses siklus batuan yaitu berawal dari magma. Magma tersebut mengalami suatu proses pendinginan, kemudian dari proses tersebut muncullah batuan beku. Batuan beku tersebut mengalami proses pelapukan dan muncullah batuan sedimen. Kemudian batuan sedimen tersebut bermetamorfisme menjadi batuan metamorf. Sehingga pada akhirnya batuan metamorf tersebut kembali menjadi magma kembali. Lalu, apa sih itu batuan? Batuan adalah lapisan campuran yang terbentuk antara mineral yang sejenis ataupun yang tidak sejenis dan saling terikat. Berdasarkan proses pembentukannya, batuan dibagi menjadi 3, diantaranya batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku. Batuan beku dikenal juga igneous, bahasa Inggris Latin dari ignis, merupakan batuan yang keterbentukannya disebabkan oleh magma yang mendingin dan juga mengeras dengan proses kristalisasi baik yang berada di bawah permukaan sebagai batuan intrusif maupun yang berada di atas permukaan sebagai batuan ekstrusif. Mari kita simak video ilustrasi berikut ini. Magma yaitu cairan silikat yang bersifat kental dan pijar tersusun secara alamiah yang memiliki temperatur sekitar 1500 sampai 2500 derajat Celcius yang dapat bergerak secara mobile di bawah permukaan bumi. Magma tersebut kemudian keluar menjadi lava dan batuan yang terbentuk di dalam permukaan bumi disebut dengan batuan beku dalam atau batuan beku intrusif, dan ada juga batuan yang terbentuk di luar permukaan bumi yang sering disebut juga sebagai batuan beku luar atau batuan beku ekstrusif. Yang pertama ada batuan beku intrusif. Batuan beku intrusif terbentuk dari magma yang membeku secara perlahan di bawah permukaan bumi. Prosesnya cenderung lambat karena proses pendinginannya lebih lambat. Batuan beku intrusif memiliki kristal yang lebih besar. Dan ada pula batuan beku ekstrusif. Batuan beku ekstrusif terbentuk dari magma yang membeku di permukaan bumi. Magma ini mengalami pendinginan dan pembekuan yang cepat karena berada di dekat permukaan bumi. Nah, tabel jenis batuan. Batuan vulkanik, basalt, andesit, riolit. Kandungan silikanya basalt rendah, andesit sedang, riolit tinggi. Mineralnya contohnya piroksen, olivin, feldspar, amphibole, piroksen biotit, dan feldspar kuarsa biotit. Batuan plutoniknya gabbro, diorit, dan granit. Lalu berikutnya yaitu keterbentukan batuan beku. Berdasarkan batuan beku terbentuk melalui proses pendinginan dan pembekuan magma terjadi di dalam kerak bumi atau permukaan bumi. Proses keterbentukannya mengalami beberapa tahapan, yaitu diantaranya sebagai berikut. Tahapan pembentukannya yaitu ada pelelehan, penghabluran, pembekuan, dan juga pemadatan. Yang pertama, pelelehan.
disebabkan oleh adanya kenaikan suhu, penurunan tekanan, atau perubahan komposisi batuan yang ada di dalam bumi menjadi meleleh. Proses pelelehan ini juga merupakan dampak dari adanya subduksi lempeng tektonik, vulkanisme, atau pemanasan radiogenik. Kemudian yang kedua yaitu penghabluran. Penghabluran ditandai dengan naiknya magma ke permukaan bumi yang disebabkan oleh magma yang mengalami penurunan suhu, di mana magma menjadi kristal menjadi mineral-mineral silikat. Penghabluran mineral ini diurutkan dalam seri Bowen yang memiliki dua bagian yaitu continue dan discontinue. Yang ketiga yaitu proses pembekuan. Magma menjadi batuan beku ketika sudah melewati proses pengkristalan baik di bawah permukaan bumi atau intrusif maupun di bawah permukaan ekstrusif. Tekstur dan komposisi batuan beku yang terbentuk juga dipengaruhi oleh kecepatan pembekuan yang terjadi pada lapisan magma. Dan yang terakhir yaitu ada proses pemadatan. Proses pemadatan disebabkan oleh tekanan batuan yang berada di atas lapisan-lapisannya yang dapat menyebabkan perubahan bentuk dan ukuran pada butiran-butiran batuan beku tersebut. Berikut merupakan ilustrasi proses terbentuknya batuan beku. Nah, contoh-contoh batuan beku yaitu batu apung, batu obsidian, batu granit, batu basalt, diorit, andesit, gabbro, dan juga batu liparit. Berikut beberapa manfaat batuan beku. Yang pertama yaitu batuan beku sebagai material bahan bangunan dan konstruksi. Batuan beku seperti andesit, granit, diorit, dan basal sebagai material bahan bangunan dan juga konstruksi jalan dan jembatan karena kekuatan dan ketahanannya yang cukup tinggi. Kemudian manfaat yang kedua yaitu sebagai hiasan. Seperti halnya granit yang dijadikan hiasan dalam desain interior dan eksterior sebuah tempat, karena batuan granit tersebut memiliki keindahan dari pola alamiahnya, sehingga dapat dijadikan sebagai hiasan dan juga pajangan. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai sumber mineral. Batuan beku seperti emas, perak, dan tembaga mengandung mineral yang berharga yang menjadi salah satu sumber yang sangat penting di negeri ini. Dan manfaat yang keempat yaitu sumber geologi dan penelitian bagi para ilmuwan. Batuan beku sangat penting bagi penelitian geologi untuk memahami bumi dan juga isinya, yang terdapat proses-proses geologi yang terjadi di dalam bumi ini.